Jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pemikiran saya untuk generasi muda Katolik se-Kabupaten Malang dari Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Malang. Ya, jadi judul yang saya ambil, yang saya pilih, saya bagikan pemikirannya adalah NKRI. OMK, di manakah kau berada? Judul ini saya pilih sebagai bahan pemikiran. Konstruksi berpikirnya adalah bagaimana sih selama ini OMK dalam konteks NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. OMK khususnya yang ada di Kabupaten Malang. Baik, sepintas perkenalannya, saya Ingali Berkeuskup Widiatmoko, Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Malang, dan sehari-hari sebagai dosen Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Lalu ini email saya. Baik, pembicaraannya fokusnya ke dua aspek, yaitu OMK, Orang Muda Katolik, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua hal ini yang akan menjadi bahan pemikiran bersama, refleksi, sehingga apa yang saya sampaikan nanti selama sesi saya ini, silakan konstruksi berpikirnya diarahkan sebagai OMK bagaimana terhadap NKRI, seperti apa, sehingga menjadi bahan refleksi secara kolektif. OMK, saya tidak membahas tentang definisi OMK, saya tidak membahas tentang indikator OMK, saya tidak membahas tentang bagaimana OMK dalam struktur di paroki maupun di level keuskupan. Tidak, saya akan membahas tentang OMK secara umum, bahwa yang hadir di sini adalah orang muda Katolik, maka difokuskan ke sana. Anda pribadi sebagai OMK. Menjadi bahan pertanyaan kritisnya adalah, ada apa dengan OMK? Apa menariknya OMK? Apa pentingnya OMK? Apa peran OMK? Bagaimana kontribusi OMK bagi Gereja Katolik? Bagaimana campur tangan OMK bagi Gereja Katolik? Dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan itu, endingnya adalah kemana saja OMK selama ini, sebelum hari ini, waktu-waktu yang lalu kemana saja? Silahkan dijawab dalam hati masing-masing. Sementara konteks NKRI, bahwa secara umum yang ada dalam pemikiran kita, dalam pemikiran warga, bahwa kondisi NKRI carut marut. Buktinya korupsi luar biasa, terjadi kemiskinan di mana-mana, pengangguran begitu melimpah, dan masyarakatnya mudah konflik. Hal kecil, hal sepele bisa menimbulkan konflik individu, kelompok, bahkan masyarakat. Dan kita jumpai juga hoax berseliweran di media sosial, dan terjadinya polarisasi politik identitas. Identitas apapun bisa dipolitisir, bisa dipakai untuk kepentingan politik. Ya. Dari dua hal itu menjadi pemicu, menjadi trigger untuk membangkitkan adalah, masih bisakah OMK berkontribusi? Masih adakah peluang bagi OMK? Masih pentingkah kehadiran OMK? Masih dipercayakah OMK? Masih maukah OMK didorong? Masih bersediakah OMK digerakkan? Masih relakah OMK diarahkan? Masih maukah OMK diajak? Sehingga Anda OMK yang ada di sini, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang menggelitik.
Nah, sementara relasi OMK dengan NKRI secara umum bisa digambarkan, bisa dipotret bahwa garis panah OMK ke NKRI sengaja saya gambar putus-putus karena posisi OMK belum tegas, belum jelas. Bisakah berkontribusi? Masih mampukah berkontribusi? Demikian juga NKRI posisinya sudah jelas terhadap OMK. OMK berada di NKRI dengan sumber daya, dengan sumber alam, dengan kekayaan yang luar biasa. Sehingga posisi, cara berpikir, konstruksi berpikirnya adalah ada 4 hal. Ada cara pandang, pola pikir, tindakan, dan outputnya. Nah, bagaimana cara pandang menentukan pola pikir? Bagaimana pola pikir menentukan tindakan, dan tindakan menentukan output? Hasilnya bagaimana? Jika cara pandangnya positif, maka pola pikirnya juga positif dan tindakannya pun akan konstruktif, hasilnya pun akan membangun. Sebaliknya, jika cara pandangnya negatif, maka pola pikirnya pun juga negatif dan tindakannya pun bersifat destruktif dan hasilnya pun merugikan. Nah, cara pandang, pola pikir, dan tindakan serta output inilah yang akan menjadi sebuah siklus dalam konteks OMK terhadap NKRI. NKRI jelas, NKRI clear terhadap Pancasila sebagai ideologi berbineka tunggal ika, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, masyarakatnya multikultural, sumber daya manusianya luar biasa, kekayaan sumber daya alamnya juga melimpah, dan posisi geopolitik NKRI yang sangat strategis. Dari hal tersebut, maka OMK ke NKRI bisa berkontribusi. OMK ke NKRI mampu berkontribusi karena NKRI sudah menyediakan bumi. NKRI jelas bagi OMK, jelas. Kemudian bagaimana analisis perspektif bola, bagaimana posisi OMK dalam B itu bangunan sosial, O-nya adalah obrolan sosial, lingkungan sosial, dan aktivitas sosial. OMK dalam bangunan sosial, dalam struktur sosial ada di mana? Demikian juga obrolan sosial, interaksi sosialnya apa yang menjadi bahan pembicaraan, berbicara kepada siapa saja, bagaimana cara berinteraksinya. Lalu OMK berada dalam lingkungan sosial yang bagaimana, masyarakatnya bagaimana, dan aktivitas OMK itu apa saja. Kenyataannya bagaimana, idealnya seperti apa, bangunan sosial, obrolan, lingkungan, dan aktivitas. Individu, OMK secara individu dimodali kapasitas, kapabilitas, koneksitas, dan komunitas. 4 modal individu yang ada dalam diri OMK. Baik OMK dalam artian sempit berarti individu, maupun OMK dalam artian luas. Kapasitas yang dipunyai, kapabilitas yang ada, koneksitasnya seperti apa, dan berada di dalam komunitas yang bagaimana. Jika dilihat pada perspektif vertikal dan horizontal, itu ada yang vertikal aktif, titik sentrumnya sini 0, vertikal aktif ke atas, vertikal negatif ke bawah. Horizontal ada yang konstruktif ke kanan, destruktif ke kiri. Maka ditemukanlah titik tengahnya sini sehingga terbentuk 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran